Prasidam. Om Sidirastu Tatastu Yanama Swaha. Om Anubhadra Kerta Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Swaha. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati peserta lomba, serta umat sedharma yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja prasungkara ke hadapan Ida Sang Hyang Diwasa, karena atas asuh ketawaran nugrahanya kita dapat berkumpul pada perlombaan ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebelum saya menyampaikan pesan Dharma, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Ni Puturiska. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma yang berjudul pentingnya penerapan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Alasan saya mengambil judul tersebut karena saya melihat beberapa masyarakat kurangnya rasa kepedulian terhadap lingkungan yang mengakibatkan banyak terjadi bencana alam. Umat sedharma yang saya hormati, pada zaman Kaliuga ini yang merupakan zaman terakhir menurut ajaran agama Hindu kita, bahwasanya banyak sekali terjadinya bencana alam hingga wabah penyakit yang disebut dengan COVID-19 yang banyak menelan korban jiwa pada tahun 2020 yang lalu. Mengapa itu bisa terjadi? Hal itu tak lain karena keegoisan dan kurangnya rasa kepedulian manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai umat Hindu yang memiliki banyak ajaran-ajaran agama Hindu, salah satunya adalah ajaran Trihita Karana. Apa itu Trihita Karana? Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata tri yang artinya tiga, hita artinya kebahagiaan, karana artinya penyebab. Jadi Trihita Karana artinya tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Trihita Karana merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang bisa dijadikan landasan atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar memberikan keselarasan, keharmonisan, dan keseimbangan pada alam semesta. Umat sedharma yang saya hormati, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menguraikan bagian-bagian dari Trihita Karana. Bagian pertama dari Trihita Karana yaitu Parayangan. Parayangan artinya hubungan manusia dengan ide Sang Hyang Widi. Ini merupakan dasar yang paling utama, bahwasanya kita selalu diberikan anugerah yang luar biasa dari alam semesta. Contohnya, kita diberikan oksigen secara gratis, diberikan air yang melimpah sebagai sumber kehidupan, diberikan banyak sinar matahari, diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan rezeki,
diberikan banyak segala-galanya, itu demi keharmonisan dan ketentraman lahir dan batin. Maka dari itu, kita melaksanakan ajaran atau upacara keagamaan. Di sana ada bentuk yatnya atau sesaji. Tujuannya adalah untuk mengucapkan rasa syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widi Wasa atas begitu limpahannya. Juga memohon agar alam semesta selalu diberikan kerahayuan dan kerahajengan. Umat sedharma yang saya hormati, bagian kedua dari Vihita Karana adalah pawongan. Pawongan artinya hubungan manusia antar sesama. Manusia adalah merupakan makhluk sosial yang hidupnya saling bergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, sebagai manusia harus menepati agar terjalin hubungan yang harmonis antar umat manusia untuk mendapatkan kedamaian dalam bermasyarakat. Tetapi akhir-akhir ini banyak sekali konflik yang bergejolak, seperti perang antara Ukraina dengan Rusia, perang antara Israel dengan Palestina, yang banyak mengakibatkan bencana alam hingga disebut dengan genosida atau pembunuhan massal. Di Indonesia sendiri banyak tantangannya, yaitu perbedaan baik itu dari agama, suku, dan budaya. Asumkaranya, founder kita memberikan landasan dasar yang disebut dengan ideologi Pancasila. Apalagi kita sebagai umat Hindu yang sering mendapati pelecehan agama kita, bahkan ada oknum-oknum yang dulunya pernah viral karena menodai agama Hindu. Tanpa kita memiliki rasa toleransi yang kuat, mungkin kita bisa seperti itu. Namun, kita percaya dengan adanya hukum karma, sebab hubungan manusia dengan sesama itu adalah vertikal. Umat sedharma yang saya hormati, kunci keharmonisan adalah persatuan, selaras, dan hidup rukun. Tanpa adanya persatuan, tak ada kerukunan. Dalam kitab Atharwa Weda Mandala 3 Adhyaya 30 Surama 4 yang berbunyi, Yena dewa nawiyanti nocawit visate mitahan tatan yang artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewa. Aku telah menganugerahkan yang sama padamu. Oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kalian. Dengan kerukunan membuat kita semakin kuat dalam menjaga kelestarian alam. Umat sedharma yang saya hormati, dari slogan tersebut jelas bahwa kita harus menjaga persatuan dan kerukunan dalam setiap perbedaan-perbedaan. Ibarat seperti sapu lidi, jika
hanya satu, tidak ada gunanya. Namun, jika disatukan, maka akan banyak manfaatnya. Masuk Dharma yang saya hormati, bagian ketiga dari Tridiptakarana adalah palemahan. Palemahan artinya hubungan manusia dengan alam. Alam semesta merupakan tempat kita hidup, di mana kita yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam semesta agar tetap indah dan nyaman. Namun, di zaman Kaliga ini, jika dalam seharian kita menerapkan kemajuan teknologi, maka dalam tidak ada banyak pertimbangan, kita sendiri yang akan rugi. Jika alam semesta sudah rusak, kita semua yang akan menderita. Misalnya, penggundulan hutan tanpa adanya regulasi, menangkap ikan dengan bahan peledak, dan membuang sampah sembarangan, itu semua akan mengakibatkan bencana alam dan penyakit pula. Peran kita sebagai umat Hindu agar mencegah terjadinya bencana seperti yang sudah diterapkan di Bali tentang pelarangan memakai bahan plastik yang berlebihan, pemilihan bahan organik dan non-organik yang harus dilakukan dalam skala kecil. Contohnya di sekolah, di kampus, dan di rumah tangga. Bisa juga ikut dalam gerakan sosial tentang lingkungan. Salah satunya adalah Pandawara Group yang pernah dilakukan di Pantai Lampung. Demikian Dharma Wacana yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Brahman saya mohon ampun. Tanhana wong swata anulus, tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik ide Sang Yang Widiwasi. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar indah membeli bunga cempaka, tidak lupa membeli bunga melati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mantra Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.